Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita dapat bertemu, berjumpa kembali di dalam anugerah Tuhan. Kita menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Itu sebabnya pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari sediakan hati kita, sediakan diri kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang baik ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan, mendasari seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu hidup dalam kemurnian. Mari kita perhatikan firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 3 ayat 17. Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini merupakan nasihat yang Rasul Yakobus sampaikan kepada 12 suku yang ada di perantauan. Kita bisa memperhatikan di sana ada 3 jenis hikmat. Yang pertama hikmat manusia. Yang kedua hikmat dari setan. Dan di dalam ayat yang ke-17 ini berbicara tentang hikmat dari atas, hikmat dari Allah, hikmat dari surga. Dan hal yang dinasihati oleh Rasul Yakobus kepada 12 suku pendatang atau suku di perantauan, yaitu mereka perlu hidup di dalam hikmat yang dari surga. Nah, dikatakan dengan jelas, hikmat yang dari surga, hikmat yang dari atas, pertama-tama adalah murni. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kemurnian merupakan dasar kehidupan daripada iman Kristen. Nah itu sebabnya apa? Rasul Yakobus memberi nasihat supaya apa? Orang-orang percaya sebagai pendatang dan perantau mereka hidup di dalam kemurnian. Nah, kata murni ini dipakai dengan kata hagnos. Sekali lagi, kata murni ini dipakai dengan kata hagnos yang memiliki beberapa pengertian. Yang pertama yaitu murni itu sendiri. Ya. Yang pertama adalah murni. Murni artinya apa? Murni artinya tidak tercemar. Murni artinya apa? Tidak dicampuri oleh hal-hal buruk. Ini berkaitan dengan aktivitas kita sebagai orang percaya. Dalam kita melakukan segala hal. Dalam kita menjalankan segala tugas dan tanggung jawab kita. Dalam kita melakukan hal-hal yang berkaitan dengan apa? Aktivitas kita. Mari kita mau menyadari bahwa kita perlu melakukan dengan apa? Dengan kemurnian di dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita membiarkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak murni lagi apa? Menodai, mencemari segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam hidup kita. Apalagi kita melakukan itu bagi Tuhan dan pekerjaannya. Kita harus apa? Melakukan itu dengan kemurnian, dengan motivasi yang benar, dengan motivasi yang sungguh-sungguh. Melakukan itu untuk apa? Untuk Tuhan
dan bagi kemuliaan namanya. Nah Bapak Ibu jemaat yang kasih, kita harus sadar bahwa kadang kala menjalani kehidupan ini, menjalani aktivitas ini, ada apa? Ada hal-hal yang salah, ada hal-hal yang keliru, ada hal-hal yang kurang baik, hal-hal buruk yang apa? Menodai, mencemarkan kemurnian yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya kita diingatkan kembali lewat firman Tuhan pagi hari ini. Supaya apa? Kita melakukan segala sesuatu di dalam satu motivasi yang murni, motivasi yang tulus, motivasi yang benar di dalam kita menjalani seluruh aktivitas kehidupan ini. Yang kedua, kata Hagmus ini juga memiliki arti yaitu suci. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih, suci artinya apa? Bersih. Suci artinya apa? Putih. Nah hal ini berkaitan dengan apa? Hati kita. Dan juga berkaitan dengan perilaku. Berkaitan dengan karakter. Sebagai orang-orang yang percaya, Tuhan mau supaya apa? Kita hidup di dalam kesucian. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kekudusan. Nah sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita, memang hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan bukan hal yang mudah. Tapi inilah yang Tuhan mau kita jalani di dalam hidup ini. Ini yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup ini. Tentunya dengan apa? Hikmat yang datang dari surga. Hikmat yang datang dari apa? Dari Allah. Kita hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesucian. Sehingga lewat kehidupan ini, kita sebagai orang-orang pendatang, perantau yang ada di dunia ini, hidup kita boleh menjadi berkat, boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Yang ketiga, kata Hagnos ini juga memiliki arti saleh. Kata saleh, saleh itu bisa berarti apa? Taat. Saleh itu juga bisa berarti sungguh-sungguh di dalam apa? Menjalankan ibadah. Saleh itu juga bisa berarti apa? Beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Artinya bahwa dalam hal kita hidup di dalam kesalehan, itu kita perlu hidup secara serius. Bukan asal-asalan. Bukan mau-maunya kita. Tapi kita harus hidup dengan apa? Sungguh-sungguh. Taat kepada Tuhan. Hidup di dalam kehendak Tuhan. Hidup di dalam kesalehan. Hidup di dalam takut akan Allah. Hidup di dalam menjauhi kejahatan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pagi hari ini kita belajar kembali kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita hidup di dalam kesalehan atau tidak? Atau kita hidup asal-asalan, suka-sukanya kita, mau-maunya kita. Lewat firman Tuhan kita belajar untuk apa? Hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kesungguhan, hidup beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Hidup jujur, hidup takut akan Allah, menghormati Allah. Menghormati Tuhan, menjauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Maka saya percaya, hidup kita akan semakin hari, kita hidup di dalam kemurnian, sebagaimana yang Tuhan kehendaki di dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biar firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan, ada banyak hal yang dapat mencemarkan, menodai setiap kehidupan kami. Itu sebabnya Roh Kudus menolong kami, supaya kami hidup di dalam kemurnian, kami hidup di dalam kesucian, kami hidup di dalam kesalehan. Dan lewat kehidupan kami, Engkau Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini kami serahkan seluruh hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Pelihara kami sepanjang hari ini, pimpin kami, topang kami, teguhkan, kuatkan kami di sepanjang hari ini. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur melangkah bersama Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.